Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Dunia pendidikan kita diuji pandemi. Masih bersama Menko PMK Muhadjir Effendi dan pengamat pendidikan Pak Doni Kusuma. Pak Menko, ini sebetulnya saya dari tadi itu memperhatikan pernyataan Pak Menko kemarin soal terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat. Ini kan setiap daerah permasalahannya bisa berbeda, itu yang pertama. Dan yang kedua, tingkat kreativitas masyarakat untuk mencari solusi, untuk mencari terobosan-terobosan itu juga berbeda-beda. Dan bisa jadi terobosan yang diambil adalah justru terobosan yang punya risiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Nah, ini artinya gini, apakah mungkin perlu semacam intervensi, mungkin dari pemerintah, pusat dan juga daerah untuk melakukan evaluasi apa sih sebetulnya masalah di daerah ini, terus kemudian didorong bersama masyarakat untuk mencari solusi bersama gitu. Terus di tempat yang lain masalahnya apa, terus didiskusikan untuk mencari terobosan yang juga mungkin sesuai dengan permasalahan di sana. Jadi bukan hanya dilepaskan, silakan masyarakat mencari terobosan untuk menyelesaikan masalah di tiap daerah, atau bagaimana Pak? Ya, Mas Rudi, saya kira pemerintah pusat dalam hari ini Kemendikbud maupun Kementerian Agama yang membawai madrasah itu sekarang setelah kerja keras untuk melakukan koordinasi antar daerah, bagaimana supaya pengalaman baik yang dilakukan oleh daerah lain itu bisa diadopsi, diterapkan di daerah yang lain. Kalau melalui proses diseminasi, dan itu sudah terjadi. Kemudian pada level guru, di organisasi guru itu ada organisasi-organisasi profesi, ya, jadi ada yang mereka juga saling tukar-menukar, dan sebelum wabah COVID ini dia sudah punya jaringan-jaringan, saling tukar pengalaman satu daerah dengan daerah lain, termasuk pengalaman mengajar, ya, bahkan cara mulai sampai yang hal-hal teknis, misalnya bagaimana cara mengevaluasi yang baik dan seterusnya. Mereka sudah punya itu, jadi asosiasi guru kelas, asosiasi guru mata pelajaran itu sudah berjalan dengan baik, namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Dan itu saya yakin sekarang mereka sedang sangat bergiat itu untuk saling tukar pengalaman, saling berbagi informasi. Karena apa? Karena itu jauh-jauh hari sebelum COVID-19 mereka sudah melakukan itu. Hanya memang saya kira harus perlu diintensifkan dan harus ada pemantauan. Setiap hari harus ada tim yang menangkap informasi-informasi dari lapangan, kira-kira bentuk-bentuk inovasi seperti apa yang dilakukan baik oleh guru, oleh masyarakat, dan kira-kira bisa diadopsi enggak untuk tempat yang lain. Saya kira jadi kita harus tahu bahwa guru itu kan sekarang menjadi garis profesi, ya, dan salah satu profesi itu kan ada namanya Pride de Corps, jadi kebanggaan atau rasa kesejahteraan, ya? Dan rasa kesejahteraan itu sekarang sudah dibangun melalui jaringan-jaringan mereka, dan mereka sekarang ini menurut saya juga sudah saling tukar pengalaman bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses belajar mengajar selama musim COVID ini. Baik. Saya kira itu. Pak Menko, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Sama-sama Mas Rudi. Ya, Pak Doni Kusuma, ini kalau kita bicara soal apa namanya, boleh saya sebut ini kayaknya memang disebut kurikulum darurat ya Pak Doni ya? Ya. Oke. Nah, menurut Anda yang paling penting atau yang paling prioritas lah untuk dilakukan segera oleh semua pihak termasuk juga pemerintah apa Pak Doni? Ya, terkait dengan proses pembelajaran tentu saja tadi dikatakan Bapak Ibu guru sudah mulai berlatih sendiri secara mandiri, itu sesuatu yang bagus, mereka mulai sharing ya. Lalu yang kedua terkait dengan kurikulumnya, memang pemerintah sudah memberikan panduan untuk penyederhanaan kurikulum sebenarnya. Jadi penyederhanaan kurikulum di daerah yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai ada dalam situasi khusus gitu. Selama masa pandemi ini belum berakhir, maka kurikulum ini bisa dipakai. Sehingga ada banyak alternatif, ada 3 alternatif saya rasa ditawarkan di situ, tetap memakai kurikulum 2013 atau kurikulum yang disederhanakan oleh sekolah sebelum tahun ajaran baru maupun yang mengikuti saat ini. Sehingga saya rasa proses pembelajaran itu terjadi. Nah, mungkin yang sangat mendesak menurut saya itu tadi,
analisis kebutuhan di satuan pendidikan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kemudian satuan pendidikan untuk supaya menjaga agar hak-hak anak Indonesia ini tidak terlewatkan dalam proses pendidikan gitu. Karena memang kalau saya melihat ketika kami waktu itu awal-awal memonitoring ujian nasional yang waktu itu sudah SMK di Bangka Belitung pun situasinya itu sangat memungkinkan mereka di daerah-daerah seperti itu ya, apalagi sekarang karena relatif tidak banyak yang masuk gitu ya, orang asing dan bisa terkendali. Sehingga untuk daerah-daerah tertentu yang memang dipastikan itu aman, saya rasa pembelajaran tatap muka ini bisa diadakan, tetapi tetap harus mempergunakan tahapan-tahapan protokol yang sangat ketat. Karena memang prinsip dasarnya adalah pertama keselamatan anak-anak, lalu jangan sampai ada lost generation, anak-anak tidak belajar sehingga tertinggal dengan anak-anak dari negara lain. Lalu yang ketiga tentu saja dalam konteks seperti ini kan perlu juga pertumbuhan ekonomi ya. Ini anak-anak ini kan kebanyakan kan mereka ini juga bisa menjadi, katakanlah kalau dulunya anak-anak kadang-kadang jajan dan lain-lain ya. Tapi kan ini harus hati-hati juga gitu, anak-anak nggak bisa seperti itu. Tetapi ketika mereka butuh makanan kan orang tua bisa menyediakannya dan itu bisa menggerakkan roda ekonomi juga. Ekonomi tangga seperti itu, Mas. Pak Doni Kusuma, terima kasih banyak sudah bersama kami di Lunch Talk hari ini.